Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Datang kepada Yesus dengan totalitas. Mari kita belajar dari seorang perempuan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan hari ini. Seberapa sungguh-sungguh kita datang kepada Yesus? Kita semua bisa datang ke gereja, kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman, kita bisa menyanyikan lagu pujian. Tetapi datang ke gereja belum tentu berarti kita sudah menyerahkan hidup kepada Yesus. Ada orang yang tubuhnya hadir di hadapan Tuhan tetapi hati masih jauh. Ada orang yang berdoa tetapi tidak menyerahkan kekhawatirannya. Ada yang menyanyi tentang penyerahan tetapi masih ingat mengendalikan hidupnya sendiri. Dalam Lukas 7 kita bertemu dengan seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Dia bukan orang terpandang, dia bukan orang yang dihormati. Dia bahkan dikenal sebagai perempuan berdosa. Namun perempuan ini mempunyai sesuatu yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia membutuhkan Yesus. Dan ketika mendapat kesempatan bertemu dengan Yesus, dia tidak lagi setengah hati. Dia datang dengan air mata, kerendahan hati, kasih, pengorbanan, dan penyerahan. Yesus membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Lukas mencatat bahwa Yesus datang memenuhi undangan Simon, seorang Farisi. Ini menarik. Yesus mau duduk makan bersama seseorang yang mungkin berbeda pandangan dengannya. Di sisi lain seorang perempuan berdosa datang di tempat itu. Ada 3 tokoh yang menonjol. Yesus, Simon, orang Farisi, perempuan berdosa. Ketiganya melihat situasi yang sama, tetapi mereka mempunyai respon yang berbeda terhadap Yesus. Simon melihat Yesus dengan kecurigaan. Perempuan itu melihat Yesus sebagai pengharapan. Simon melihat masa lalu perempuan itu. Yesus melihat hati perempuan itu. Inilah kabar baik bagi kita. Karena keselamatan tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang kelihatannya baik. Keselamatan juga bagi orang yang pernah jatuh. Bagi orang yang pernah gagal. Bagi orang yang punya masa lalu yang kelam. Bagi orang yang merasa tidak layak. Yesus tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum datang kepadanya. Justru kita datang kepadanya karena kita membutuhkan keselamatan. Mungkin ada orang berkata, kalau Tuhan tahu masa laluku, apakah dia masih mau menerimaku? Jawabnya iya. Yesus mengetahui seluruh kehidupan kita. Dia tahu kesalahan kita yang kita sembunyikan. Dia tahu pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu air mata yang kita sembunyikan. Tetapi dia berkata, datanglah kepadaku. Perempuan itu tidak membiarkan masa lalunya menghalanginya. Lukas mengatakan perempuan itu adalah seorang berdosa. Orang-orang mengenalnya, reputasinya buruk. Mungkin ketika ia berjalan melewati orang banyak, ada yang berbisik, ada yang melihatnya dengan hina. Ada yang mengingat kesalahannya. Tetapi ketika dia mendengar Yesus berada di rumah Simon, dia mengambil kesempatan itu, dia datang. Bayangkan keberaniannya. Dia tahu mungkin orang akan melihatnya. Dia tahu mungkin ada cibiran. Dia tahu mungkin ada orang yang berkata, mengapa perempuan seperti dia datang ke sini? Tetapi dia tidak peduli. Tekadnya hanya satu. Aku harus bertemu dengan Yesus. Ini pelajaran penting. Kadang-kadang yang menghalangi kita datang kepada Tuhan bukan Tuhan. Kita sendiri yang terhalang oleh merasa malu, rasa bersalah, masa lalu, dan atau pendapat orang lain. Kita berkata, saya sudah terlalu jauh. Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Saya tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi perempuan itu mengajarkan kepada kita, jangan biarkan masa lalumu menghalangi langkahmu menuju Yesus. Kalau kita menunggu sampai hidup kita sempurna, kita tidak akan pernah datang. Datanglah sekarang. Datanglah dengan luka kita. Datanglah dalam dosa kita. Datanglah dengan kegagalan kita. Datanglah dengan air mata kita. Sebab Yesus bukan datang untuk mencari orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan pertolongan.
Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang membawa yang terbaik. Perempuan itu membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Minyak itu mahal. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia memberikan sesuatu yang berharga. Kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menangis. Air matanya membasahi kaki Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia mencium kaki Yesus. Kemudian dia meminyaki kakinya. Mengapa? Karena hatinya penuh dengan kasih dan syukur. Dia sadar bahwa dirinya telah menerima sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Pengampunan dan kasih karunia. Ketika seseorang benar-benar menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan, responnya bukan apa yang paling sedikit bisa saya berikan kepada Tuhan, tetapi apa yang bisa saya serahkan kepada Tuhan. Ini membawa kita kepada pertanyaan pribadi. Apa yang selama ini kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita memberikan sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian, sisa uang, atau sisa hidup? Kadang kita memberikan yang terbaik kepada dunia, tetapi kepada Tuhan kita memberikan sisanya. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbagai aktivitas, tetapi 15 menit berdoa terasa berat. Kita bisa sangat serius mengejar pekerjaan, tetapi membaca firman sering tertunda. Kita bisa memikirkan masa depan dengan sungguh-sungguh, tetapi menyerahkan masa depan kepada Tuhan sulit kita lakukan. Perempuan itu mengingatkan kita, Yesus layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Bukan karena kita sedang membeli keselamatan, tidak. Keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia, kita merespon dengan kasih. Kerendahan hati membuka jalan kepada kasih karunia. Perempuan itu datang kepada kaki Yesus. Perhatikan posisinya di kaki Yesus. Ia tidak datang untuk menunjukkan dirinya. Dia datang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Dia datang dalam kerendahan hati. Sementara Simon orang Farisi mempunyai posisi sosial dan agama yang tinggi. Tetapi masalahnya Simon bukan karena dia orang Farisi. Masalahnya adalah dia merasa tidak terlalu membutuhkan Yesus. Dan ini bahaya yang bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita bisa aktif ke gereja tetapi kehilangan kerendahan hati. Kita bisa mengetahui banyak doktrin tetapi lupa bahwa kita masih membutuhkan kasih karunia. Kita bisa mengetahui kesalahan orang lain tetapi lupa melihat hati sendiri. Kita bisa menjadi cepat menghakimi tetapi lambat mengasihi. Perempuan itu tahu dirinya membutuhkan Yesus dan justru karena itu dia datang dengan kerendahan hati. Saudaraku, orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan pengampunan akan sulit menghargai pengampunan. Orang yang merasa dirinya tidak berdosa akan sulit menghargai kasih karunia. Tetapi orang yang sadar, Tuhan tanpa Engkau saya tidak dapat berbuat apa-apa, akan lebih mudah bersyukur. Kasih kita kepada Yesus harus terlihat dalam kehidupan. Perempuan itu tidak hanya mengatakan saya mengasihi Yesus, dia menunjukkannya dengan air mata, dengan tindakan, dengan pengorbanan, dengan kerendahan hati, dan keberanian. Inilah yang perlu kita renungkan. Apakah kasih kita kepada Yesus hanya ada dalam kata-kata? Kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana dengan pengampunan? Kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana dengan kejujuran? Kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana dengan waktu untuk berdoa? Kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana dengan cara kita memperlakukan keluarga kita? Kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Yesus sungguh-sungguh menjadi pusat hidup kita, maka akan ada perubahan. Ya, kita tidak sempurna. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi arah kehidupan kita berubah. Kita semakin ingin menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita sudah datang dengan totalitas? Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan utama. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan totalitas hidup kita? Totalitas bukan berarti kita tidak pernah gagal. Totalitas berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Serahkan masa lalu, serahkan masa depan, serahkan keluargamu, serahkan pekerjaan, serahkan kekhawatiran, serahkan impian, dan serahkan kelemahan. Serahkan dosa yang sedang kita pergumulkan. Serahkan semua kepada Yesus. Mungkin selama ini kita memberikan Tuhan hanya sebagian. Tapi hari ini Tuhan berkata, anakku, serahkanlah seluruh hidupmu kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, perempuan itu datang kepada Yesus dengan masa lalu yang kelam. Tetapi dia tidak pulang dengan kehidupan yang sama. Dia datang membawa air mata, dia pulang membawa pengharapan. Dia datang membawa beban, dia menemukan kasih karunia. Dia datang dengan rasa malu, dia menemukan penerimaan. Itulah Yesus.
Yesus tidak menghancurkan orang yang datang dengan hati yang hancur. Dia memulihkannya. Mungkin hari ini kita mempunyai sesuatu yang ingin kita bawa kepada Yesus. Dosa, kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, masa lalu, keluarga, perkumpulan, jangan simpan sendiri. Datanglah kepada Yesus dan datang bukan hanya dengan sebagian hati. Datanglah dengan totalitas hidup. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari perempuan berdosa ini kita belajar, jangan biarkan masa lalu menghalangi kita datang kepada Yesus. Tuhan untuk kita hari ini dari perempuan berdosa ini kita belajar yang pertama, jangan biarkan masa lalu menghalangi kita datang kepada Yesus. Yang kedua, kita semua membutuhkan kasih karunia. Yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang keempat, berikan kepada Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Yang kelima, kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam tindakan. Yang keenam, serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Mari kita ingat, kita tidak datang kepada Yesus karena kita sudah baik. Kita datang karena Dia baik. Dan ketika kita benar-benar menyadari kasih karunia-Nya, hati kita akan berkata, Tuhan, bukan hanya sebagian hidupku, semuanya adalah milik-Mu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami datang kepada-Mu hanya ketika membutuhkan pertolongan. Kami mengakui bahwa masih ada bagian hidup kami yang belum sepenuhnya kami serahkan kepada-Mu. Tuhan ampuni kami seperti perempuan yang datang kepada-Mu dengan air mata, kerendahan hati dan kasih yang besar. Ajar kami untuk datang kepada-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tolong kami agar tidak membiarkan masa lalu menghalangi kami untuk mendekat kepada-Mu. Kiranya kasih kami kepada-Mu tidak hanya menjadi kata-kata, tapi terlihat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, karena kasih karunia-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.